Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat ya. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring prakarya kelas 7 semester 2. Sebelumnya jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dengan di rumah aja, dan jika kalian keluar rumah terapkan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan juga jangan lupa bahagia. Oh ya, bagi kalian yang baru saja subscribe, selamat bergabung di channel ini, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, atau share supaya kalian lebih mudah mengikuti pelajaran daring prakarya berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa berdoa sebelum memulai pelajaran ya. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang kerajinan bahan limbah lunak bagian pertama dari bab 1 awal sampai dengan bagian C tentang pengolahan bahan limbah lunak. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan materi bab 1 mulai dari D, yaitu proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. D. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Produk kerajinan dari bahan limbah lunak yang dimaksud adalah limbah lunak organik dan anorganik. Limbah lunak kedua kategori ini cukup banyak di lingkungan kita. Banyak orang yang sudah memanfaatkan limbah ini sebagai produk kerajinan. Teknik pembuatannya pun bervariasi. Pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Hal ini tentu karena sumber daya limbah lunak organik dari masing-masing daerah berbeda. Di bawah ini merupakan penggolongan hasil limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. 1. Daerah pesisir pantai atau laut. Limbah lunak organik yang banyak tersedia adalah sabut kelapa dan daun kelapa. 2. Daerah pegunungan. Limbah lunak organik yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti salak, dan juga kulit pete Cina. 3. Daerah pertanian. Limbah lunak organik yang didapat pada daerah ini adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. 4. Daerah perkotaan. Limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan kayu. Sementara limbah lunak anorganik biasanya banyak dihasilkan dari wilayah perkotaan. Limbah lunak anorganik sebagian besar dihasilkan dari kegiatan hidup manusia. Proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum sederhana. Prosesnya 1 ya, pemilihan bahan limbah lunak. Pemilahan bahan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. 2. Pembersihan limbah lunak. Limbah lunak yang sudah terseleksi harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. 3. Pengeringan. Bahan limbah lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Tujuannya agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. 4. Pewarnaan. Pewarnaan pada bahan limbah lunak yang sudah kering merupakan selera. Jika dalam desain diperlukan bahan limbah yang diberi warna, maka bahan limbah perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum diproses sebagai produk kerajinan. Proses pewarnaan dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap.
Ada pula yang diwarnai dengan cara divernis atau dipolitur, dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. 5. Pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah lunak harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna dan tidak mudah luntur. 6. Penghalusan bahan agar siap pakai. Proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut, dapat pula digerindra atau diamplas untuk menghaluskan. Dalam pembuatan produk kerajinan, maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada berbagai persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut, ada 5. 1. Kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan, contohnya mangkuk atau wadah sayur. 2. Kenyamanan, comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya, contoh cangkir didesain ada pegangannya. Keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya, contoh sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Kemudian keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya, contoh gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Keindahan atau estetis. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, seperti dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik dapat dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. 1. Kerajinan limbah lunak organik. A. Kerajinan limbah kertas. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari plum. Kertas adalah barang baru ciptaan manusia berwujud lembaran-lembaran tipis yang dapat dirobek, digulung, dilipat, direkat, dan dicoret. Kertas mempunyai sifat yang berbeda dari bahan bakunya, yaitu tumbuh-tumbuhan. Adanya kertas merupakan revolusi baru dalam dunia tulis-menulis yang menyumbangkan arti besar dalam peradaban dunia. Sebelum ditemukan kertas, suku-suku bangsa dahulu menggunakan tablet dari tanah lempung yang dibakar. Hal ini dapat dijumpai dari peradaban bangsa Sumeria. Selain itu, beragam prasasti ditulis pada kayu, batu, bambu, kulit atau tulang, sutra, bahkan daun lontar yang dirangkai seperti dijumpai pada naskah-naskah Nusantara beberapa abad lampau. Kertas yang digunakan untuk koran atau surat kabar, majalah, dan buku bacaan dan sebagainya merupakan salah satu media cetak yang telah menyertai kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Jika diperhatikan, setelah dibaca, barang media cetak ini hanya menjadi tumpukan limbah rumah tangga. Kertas-kertas bekas itu dapat diubah fungsinya menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Meskipun kertas mudah hancur jika terkena air, namun jika digunakan sebagai bahan dasar produk kerajinan, kertas dapat diolah sedemikian rupa agar tidak mudah hancur, yaitu dengan menambah kandungan lem atau cat pelindung anti air seperti melanin atau politur. Dapat pula dengan dilapisi plastik. 1. Bahan dan alat pembuatan kerajinan limbah kertas. Limbah kertas yang tersedia di lingkungan langsung dapat dimanfaatkan segera dengan berbagai teknik sederhana seperti teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, teknik gulung, topilin, bubur, dan masih banyak teknik lainnya yang dapat ditemukan.
jika dibuat dalam skema beberapa teknik yang dapat digunakan pada pemanfaatan limbah kertas sebagai berikut. Berbagai karya yang dapat dihasilkan dari limbah kertas antara lain keranjang, vas bunga, sandal, wadah serbaguna, bunga, hiasan dinding, wadah tisu, taplak, dan boneka baik berbentuk manusia ataupun hewan. A. Bahan pembuatan kerajinan limbah kertas. Bahan utama yang digunakan adalah kertas, kemudian bahan pendukungnya adalah lem putih dan cat pewarna. B. Alat. Alat yang digunakan disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Alat yang sering digunakan adalah gunting, cutter, kuas stik, sumpit, dan tusuk sate. 2. Proses pembuatan kerajinan dari limbah kertas. Proses pembuatan kerajinan dari limbah kertas banyak tekniknya. Kertas dapat dibuat kerajinan dengan berbagai teknik seperti digulung, dianyam, dibubur, dirobek, diremas, dan dilipat. Di bawah ini disajikan proses pembuatan kerajinan kertas dengan teknik lipat origami yang sangat sederhana. B. Kerajinan limbah kulit jagung. Kulit jagung yang sepintas tidak berharga dapat menjadi karya kerajinan yang artistik. Kulit jagung merupakan limbah lunak organik atau organik basah, maka kulit jagung memiliki kandungan air yang tinggi. Cara pengolahannya dengan proses sederhana dan relatif mudah, yaitu dengan panas matahari hingga kering. Setelah kering, kulit jagung dapat diwarnai, lalu dikeringkan dan disetrika agar lembarannya dapat terlihat lebih halus dan rata agar mudah dibentuk. 1. Bahan pembuatan kerajinan limbah kulit jagung. Bahan utama pembuatan kerajinan dari kulit jagung adalah kulit jagung. Jika ingin diwarnai, kulit jagung dapat diberi warna dengan pewarna bubuk atau cair. Kulit jagung dapat dipadukan dengan bunga pinus atau bunga kering lainnya. 2. Alat pembuatan kerajinan dari limbah kulit jagung. Alat yang digunakan adalah gunting, lem tembak, setrika, dan elemen pemanas. 3. Produk kerajinan limbah kulit jagung. Kulit jagung dapat dibuat menjadi berbagai karya seperti bunga, boneka, hiasan pensil, penghias wadah, bingkai foto, sandal, anyaman, keranjang atau tas, dan bentuk kerajinan lainnya. 4. Proses pembuatan kerajinan limbah kulit jagung. Untuk pembuatan kerajinan pensil hias, maka yang perlu dilakukan tekniknya sangat sederhana, yaitu digunting dan dilipat. Jika membuat bunga agar kelopak menjadi seperti terlihat alami, digunakan solder khusus. C. Kerajinan limbah jerami. Batang padi yang biasa disebut jerami merupakan limbah pertanian. Selama ini, jerami biasa dipergunakan sebagai media tanam jamur merang dan makanan ternak. Produk kerajinan dari jerami masih tergolong langka, sehingga sangat berpotensi untuk dapat dikembangkan. Pemanfaatan limbah jerami menjadi produk kerajinan memiliki nilai lebih di bidang ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peluang usaha dari limbah jerami dapat menguntungkan. Setelah batang padi dirontokkan untuk memisahkan padi dengan jerami, maka kita dapat memilahnya menjadi batang padi, ranting jerami, selongsong jerami, dan gabah-gabah kosong. Pengolahan yang paling sederhana dilakukan dengan menjemurnya di bawah sinar matahari langsung. Jerami dapat pula diberi warna dengan menggunakan pewarna pensil. Jerami dapat pula diberi warna dengan menggunakan pewarna tekstil. 1. Bahan pembuatan produk kerajinan dari limbah jerami. Bahan pembuatan kerajinan limbah jerami yang utama adalah jerami dengan seluruh bagian-bagiannya. Selain itu, digunakan pula lem dan semprotan clear. 2.
Alat pembuatan kerajinan limbah jerami diantaranya gunting, lem tembak, pisau atau cutter. Berbekal keterampilan, kreativitas, dan hanya menggunakan alat sederhana, produk kerajinan dari limbah jerami ini dapat diolah menjadi berbagai bentuk seperti hiasan dinding, bunga, bingkai foto, dan wadah serbaguna, wadah pensil. 3. Produk kerajinan limbah jerami. Contoh-contohnya bisa kalian lihat di buku juga ada. 4. Proses pembuatan kerajinan limbah jerami. Proses pembuatan kerajinan dari jerami dengan teknik sederhana. Pemanasan dilakukan dengan membengkokkan batang dengan lilin bakar. Kali ini proses pembuatan kerajinan jerami hanya membuat hiasan pohon kelapa yang akan dijadikan miniatur. D. Kerajinan limbah pelepah pisang. Limbah pelepah pisang mudah didapat di berbagai tempat ya. Jika diperhatikan terdapat pesona unik dan kesan menarik yang dihasilkan dari pelepah pisang, yaitu garis-garis serat yang ada di permukaan pelepah pisang. 1. Bahan pembuatan kerajinan pelepah pisang. Bahan pembuatan kerajinan pelepah pisang diantaranya pelepah pisang, lem, biji-bijian, dan kardus. Alatnya yang digunakan gunting, pisau, setrika, dan alat penunjang lainnya. Kemudian 3-nya produk kerajinan pelepah pisang. Beberapa produk yang dihasilkan dari pelepah pisang diantaranya tempat tisu, sandal, vas bunga, sampul buku, wadah serbaguna, aneka patung, dan miniatur serta furniture. Proses pembuatan kerajinan pelepah pisang. Bagian 4-nya ya. Proses pembuatan kerajinan limbah pelepah pisang kali ini disajikan bentuk tempat pensil sederhana. Tempat pensil ini dapat divariasikan bentuknya bergantung pada bentuk dasar kardusnya. Bisa bentuk silinder, kotak, segitiga, persegi, 5, atau bentuk lainnya. 2. Kerajinan limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik yang dapat didaur ulang yaitu sampah plastik, kotak kemasan, plastik, dan kain perca. Lakukanlah pengamatan terhadap gambar beberapa produk kerajinan dari limbah lunak anorganik di bawah ini. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari mulai kebutuhan hidup sehari-hari, rumah tangga, hingga hanya sekedar kebutuhan penghias rumah atau kantor. Bahan limbah lunak anorganik yang akan kita pelajari bersama adalah kerajinan dari bahan limbah aneka plastik, kotak kemasan, dan kain perca. A. Kerajinan limbah plastik. Jika kita perhatikan di daerah perkotaan, banyak orang berjualan di pinggir jalan sebagai pedagang kaki lima. Minuman yang dijual pedagang biasanya dikemas dalam botol atau gelas plastik. Ada juga yang dibuat dalam bentuk serbuk dengan dikemas dalam plastik kemasan. Kemasan plastik yang berwarna-warni dengan ukuran dan gambar yang bermacam-macam terkadang hanya dibuang saja sebagai sampah. Plastik bekas minuman ini dapat diolah kembali menjadi aneka kerajinan yang tentunya memberi manfaat kembali. Dalam mengolah limbah plastik sangat mudah. Limbah ini hanya dicuci saja lalu dibentuk dengan berbagai teknik menjadi produk kerajinan. Limbah plastik bekas kemasan diantaranya kemasan serbuk minuman, minyak goreng, pengharum baju, deterjen, dan sebagainya. Jika dibuat menjadi karya kerajinan, dapat dikembangkan dengan berbagai teknik seperti anyaman, jahit, tempel, sambung, dan sebagainya. Masyarakat mulai banyak yang menggemari hasil dari kerajinan limbah plastik kemasan ini. Di antara yang sudah mulai dibuat oleh pengrajin adalah tas, wadah tisu, wadah serbaguna, topi, payung, jas hujan, wadah pensil, taplak, dan masih banyak lagi. Sedotan bekas
kini banyak dipakai orang sebagai benda kerajinan rumah tangga. Warna yang beraneka ragam membuat sedotan dapat menciptakan berbagai produk kreatif. Sedotan dapat menghasilkan karya seperti berbagai bunga, taplak meja, hiasan gantung, dan boneka. 1. Bahan kerajinan limbah plastik seperti plastik kemasan, minuman, sedotan, plastik bungkus deterjen, dan plastik lembaran bekas potongan. Bahan lain yang digunakan adalah benang, isban, dan resleting. Alat pembuatan kerajinan limbah plastik terdiri dari gunting, meteran, lem tembak, mesin jahit, dan jarum tangan. 3. Produk kerajinan limbah plastik. Produk kerajinan limbah plastik banyak dan sangat bervariasi. 4. Proses pembuatan produk kerajinan dari limbah plastik. Proses pembuatan produk kerajinan dari limbah plastik yang disajikan adalah pembuatan dompet yang sederhana dalam petunjuk gambar menggunakan mesin jahit, namun dapat pula dilakukan dengan jahit tangan, tetapi harus lebih halus agar jahitan kuat, tidak mudah copot. B. Kerajinan kotak kemasan. Kemasan adalah wadah sebagai bagian terluar yang berfungsi untuk membungkus sebuah produk agar sebagai pelindung produk. Kotak kemasan pada makanan, minuman, atau obat-obatan biasanya setelah dimanfaatkan isinya lalu kemasannya dibuang. Kotak kemasan biasanya terbuat dari kardus yang dilapisi aluminium foil di bagian dalamnya. Kotak kemasan itu pun dapat diciptakan menjadi produk seni yang artistik. Limbah kotak kemasan yang tersedia di lingkungan dapat dimanfaatkan dengan berbagai teknik seperti teknik anyaman, teknik tempel, teknik lipat, teknik gulung, lilin, teknik konstruksi, dan masih banyak teknik lainnya yang dapat ditemukan. Berbagai karya yang dapat dihasilkan dari limbah kotak kemasan diantaranya keranjang sampah, tas bunga, wadah serbaguna, bunga, hiasan dinding, boneka baik bentuk manusia ataupun hewan, dan sebagainya. 1. Bahan pembuatan kerajinan limbah kotak kemasan. Bahan pembuatan kerajinan limbah kotak kemasan diantaranya kotak kemasan minuman atau kotak kemasan obat. Bahan pendukung lain diantaranya karung goni atau benang dan lem. Alat pembuatan kerajinan kotak kemasan, gunting, lem, dan cutter. Produk kerajinan limbah kotak kemasan. Limbah kotak kemasan sebenarnya sangat unik jika dibentuk menjadi karya yang kreatif. Hasilnya dapat dijadikan sebagai hiasan interior rumah, seperti kotak sepatu untuk bindek, kotak biskuit untuk wadah pensil, dan sebagainya. Jika dibentuk secara baik dan profesional, kerajinan limbah kemasan dapat menjadi komoditas ekspor. 4. Proses pembuatan kerajinan limbah kemasan. C. Kerajinan limbah kain perca. Produksi pakaian yang digunakan oleh para penjahit atau konveksi sebagai perusahaan pakaian jadi menghasilkan banyak limbah kain yang biasa disebut kain perca. Limbah kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik. Bahan busana itu sendiri dapat dihasilkan dari kain-kain perca yang dijahit bersambung-sambungan. Bagi sebagian orang, ada juga yang berminat pada busana jenis ini karena unik. 1. Bahan pembuatan kerajinan limbah kain perca diantaranya kain perca, lem, dan benang. Alat yang digunakan adalah mesin jahit, gunting, meteran, lem, dan alat pendukung lainnya. Dalam pembuatan kerajinan dari limbah kain perca dapat dilakukan dengan berbagai teknik, yaitu dengan ditempel, dijahit dengan tangan, dianyam, dan dijahit dengan mesin. Selain bahan dasar kain perca, ada pula yang dimanfaatkan kancing, manik-manik, aluminium, atau tali temali untuk memberi aksen pada produk kerajinan yang dibuat agar nampak lebih menarik. Produk kerajinan limbah perca, bentuk dan paduan warnanya yang menarik membuat kerajinan limbah kain perca menjadi incaran para konsumen dalam setiap event pameran. 4. Proses pembuatan kerajinan limbah kain perca. Potong sesuai pola, jahit jelujur, sambungan pola, jahit dengan mesin jahit, pasang tali tas, dan tas kain perca sudah selesai.
Kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan berkualitas tinggi atau biasa-biasa saja. Kemasan tidak hanya berupa wadah, namun juga pelengkap dengan tujuan karya dapat terlihat lebih dominan. Prinsip dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Penting untuk dipahami bahwa karya yang diperuntukkan dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi karya dari kerusakan. Demikian bahasan kita untuk hari ini ya. Sampai di sini paham ya. Kalau masih kurang paham bisa kalian ulang lagi sesuka kalian. Yang serius belajarnya ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, yaitu tentang rekayasa pada bab 2 teknologi konstruksi miniatur jembatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.